Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Umutirafi ada? Apa itu fa'il? Apa itu fa'il? Umutirafi. Pelaku itu secara bahasa. Rawiyah kalau secara istilah apa itu fa'il? Syaratnya fa'il dia harus apa? Tidak ada rawiyah. Ummun nadira. Fa'il itu dia harus apa? Terletak setelah fi'il ma'lum. Ada ainun di belakang. Kenapa? Ada umum masyita di belakang? Tidak ada juga? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Rahmah? Ada. Apa itu naibul fa'il? Setelah fi'il majhul. Fi ada di belakang? Kalau mau Fatimah? Fi ada, Ummu Fatimah ada. Oh ya, tidak ada di pertanyaannya. Mau diisi ini, disuruh sama Pasbi. Isi absen, tapi kenapa di sini pertemuan 8? Ihwa pertemuan 4, beda-beda nih. Salah ketiga kayaknya. Baik, masih ada pertanyaan tentang fa'il dan naibul fa'il? Tidak ada nih, sudah jelas? Sudah atau masih ada yang kurang? Atau masih ada samar-samar? Bagaimana dan jaling? Sudah jelas nih fa'il dan naibul fa'il? Sudah kemarin tidak kita baca naibul fa'ilnya yang di buku? Sudah nih? Sudah atau belum? Sudah ya? Sudah. Berarti kita masuk di pembahasan yang terbaru, dan tentunya ini pembahasan yang paling mudah. Kemarin fa'il dan marfu', fa'il dan naibul fa'il pembahasan yang mudah. Mubtada khabar pembahasan yang paling mudah. Nah, jadi nanti lanjut materi berikutnya, dia adalah misalnya nanti masuk ke isim kana. Nah, isim kana ini dia pembahasan yang paling termudah. Masuk khabar kana paling mudah sekali. Iya. Kalau kita nanti pahami ini mubtada khabar, pahami nanti setelahnya. Isim kana, khabar la nafi. Makanya dia katakan mudah semua. Mubtada khabar ya. Sekarang langsung dua ya. Al-mubtada wal mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar ini selalu dia senantiasa bergandengan. Kalau ada mubtada, ada khabar.
Selalu begitu dia. Makanya mubtada khobar. Sama tarif kayak faedah pertama, kalau ada fi'il maklum ada fa'il. Kalau ada fi'il majhul ada, kalau ada mubtada ada khobar. Selalu dia bergandengan. Selalu bergandengan. Ini mubtada dari kata ibtada'a, awal. Kalau kita mau lihat ini secara bahasa, al-mubtada dia paling mudahnya dia adalah isim di awal kalimat. Tahu isim di awal kalimat? Dia pembuka kalimat. Tidak ada penyakit sebelumnya. Makanya dikatakan di buku al-mubtada itu adalah isim al-marfu. Paham ya? Yang kosong dari apa? Dari penyakit. Karena tidak ada sebelumnya penyakit. Jadi tiba-tiba nanti kita dapat, ya, contoh misalnya, jadi mubtada ini dan khobar dia harus isim, kemudian harus marfu, sama-sama isim dan marfu. Mubtada pengertian paling mudahnya dia adalah isim di awal kalimat yang kosong dari penyakit, yang terlafadzkan, yang nampak. Bisa dipahami dulu ini? Misalnya kita bilang Zaidun solihun. Ini kita nanti baca misalnya Zaidun solihun fil baiti misalnya. Yang mana yang pembuka kalimat? Zaidun ini isim atau fi'il? Isim. Berada di mana? Di awal kalimat. Langsung bilang apa? Mubtada. Marfu tidak? Marfu. Di awal kalimat tidak? Berarti dia sebagai apa? Mubtada. Ada penyakit sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada huruf min, tidak ada huruf bi, kan? Tidak ada ja'ah, tidak ada ra'aitu, tidak ada. Kosong kan? Dia pembuka. Marfu atau tidak? Karena kemarin asal dari setiap kata itu hukumnya apa? Marfu kalau dia isim. Kecuali kalau ada penyakit yang membuat dia nasab atau membuat dia jar. Sekarang ini isim dua kalimat marfu, berarti sebagai apa? Mubtada. Apa tanda rafa'nya? Kenapa bisa dhammah? Isim mufrad. Sekarang pertanyaannya ini, dia sebagai apa di sini? Mubtada. Itu yang mau diinginkan. Bisa dipaham? Sebentar khobarnya ya, sebentar. Kita mubtada dulu. Contoh kedua misalnya kita katakan al-ilmu nurun. Jadi nanti dari terjemahannya Zaid adalah laki-laki soleh, ada di rumah. Zaid adalah, kalau mubtada khabar itu diterjemahkan seperti itu, Zaid pakai adalah atau apa yang semisal dengan adalah. Paisa iyalah. Apa lagi? Ya itu, ya, itulah. Sekarang al-ilmu nurun. Perhatikan pertanyaannya, mana di sini yang membuka kalimat? Al-ilmu. Teliti baik-baik. Apakah dia isim? Isim. Apakah dia marfu? Marfu kan? Benjeling? Ya karena dhamma kan? Berarti marfu. Berarti dia sebagai apa? Sebagai mubtada. Mudah atau tidak? Mudah ji. Mudah tak? Satu ini seterusnya. Masa satu ini ji? Kaidah untuk memahami lagi lebih mendalam. Kasih memang ya. Kalau ada kata pertama
al-ma'rifah. Masih ingat ma'rifah? Iya. Kata keduanya nakirah, maka yang ma'rifah ini namanya mubtada. Sekarang contoh, Zaidun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Di awal kalimat, di awal marfu' langsung bilang mubtada. Bisa dipahami? Al-ilmu ma'rifah atau nakirah? Apa alamat ma'rifahnya? Alif lam. Berarti dia mubtada. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Adapun nakirahnya sebentar, kita belum pelajari. Mudah tidak pembahasan mubtada ini? Mudah. Hah? Di durusul lughah. Misalnya haza, napal mati. Hada baitun. Perhatikan kalimat ini. Haza ini isim atau fi'il? Isim. Marfu? Tidak, mabni dia. Hanya saja fi mahalli raf'in. Dia kedudukannya rafa di situ. Dia mabni. Isim apa ini? Isim isyarah. Isim isyarah atau isim mausul? Isim isyarah. Pembuka langsung bilang apa? Langsung bilang mubtada. Kan ma'rifah dah? Ma'rifah atau tidak itu? Ma'rifah. Apa terjemahnya itu yang berada bersama? Ini adalah rumah. Kalau ini rumah tidak lengkap, belum belajar nahwu. Ini adalah rumah. Bisa nih menjeling? Gitu. Adapun baitun sebentar, temannya. Satu-satu dulu. Mubtada. Bisa nih? Siapa yang belum paham? Demaing. Masa belum paham demaing? Kalau misalnya tadi doroba Zaidun, doroba bisa tidak jadi mubtada. Kenapa? Padahal dia di awal kalimat. Fi'il. Mubtada itu harus apa? Harus isim. Bisa nih? Iya. Contoh lagi misalnya al-babani. Al-babani maftuhani. Maftuhani. Sekarang perhatikan kalimat ini. Al-babani ini isim atau fi'il? Di awal kalimat ma'rifah, marfu, apa tanda rafa'nya? Kenapa bisa alif? Tahu hafal mati mitabel ternyata. Jadi biar dibalik-balik itu. Jadi al-babani maftuhani. Nah, kedua pintu itu terbuka. Jangan tidak semua kedua pintu itu adalah terbuka. Kasih sesuaikan juga kalimatnya. Paham ini dan jeling? Tidak paham? Di dalam Al-Quran kan dzalikal kitabu la raiba. Dzalika ditulis dzalika al-kitabu la. Nah sekarang ini dzalika sebagai apa kira-kira itu? Ma'rifah atau bukan itu? Ma'rifah. Isim apa itu namanya? Isim isyarah. Fungsinya apa dia? Kalau haza tadi menunjuk sesuatu yang dekat. Kalau zalika sesuatu yang jauh. Dia sudah ma'rifah karena dia isim isyarah. Kalau ditanya marfu atau tidak, bilang mabni. Hanya saja ada tambahan kalimat setelahnya. Mabni dari siapa itu? Mabni di atas fathah fi mahalli raf'in mubtada. Jamidul pikir itu ya. Langsung bisa kita bilang mubtada.
Jamidu fi mahalli raf'inya jangan. Mubtada. Kenapa mubtada? Dia di awal kalimat, isim, ma'rifah. Paham ini? Dzalikal kitabu, al-kitabunya nanti. Kan pelan-pelan dah. Siapa yang belum paham? Mudah sekali ini. Ibnu bagaimana Ibnu? Pasbi, perbaiki sangkota dulu, miring-miring. Coba di buku, contoh buku. Zaidun qa'imun, mana mubtadanya? Zaidun. Az-zaidani qa'imani, yang mana mubtada? Dia di situ kan marfu, apa tanda rafa'nya? Kenapa alif? Isim musanna. Az-zaiduna qa'imuna, mana situ mubtadanya? Az-zaiduna. Apa tanda rafa'nya di situ? Ingat nih langsung ya, kalau yang namanya mubtada itu pasti marfu. Tinggal harus ditahu apa tanda rafa'nya. Wow, kenapa wow? Jamak mudzakkar salim. Maryamu demain. Maryamu qaimatun. Mana di situ mubtadanya demain? Maryamu. Dia di situ marfu kan? Apa tanda rafa'nya demain? Hai, bantu dan jalin. Didapat jadi jalin contohnya. Ya sampai baru biar contoh belum didapat. Nah, apa tanda rafa'nya? Dengan sing. Tidak ada tas itu. Maryamu, Maryamu. Bukan qaimatun, Maryamu. Sukun domma. Kenapa domma? Karena Maryam. Ini Maryam jenis isim apa namanya dia? Ismul ladzi la yansarif. Kalau susah bilang saja isim yang tidak bertanwin. Iya, bukan bilang kenapa di domma? Karena Maryam. Bukan. Maryamani qaimatani. Akhwatnya yang mana mubtada situ? Dia di situ marfu mansub majrur. Apa tanda rafa'nya? Kenapa alif? Mudah sekali. Maryamatun qaimatun. Kalau itu udah yang mana mubtada situ? Maryamatun. Apa tandanya? Tanda rafa'nya? Alif. Kenapa alif atau dhamma ini? Kenapa dhamma? Isim mufrad. Bukan isim mufrad itu. Apa tambahan akhirnya? Ada tidak tambahannya? Dari kata Maryam itu ada tambahan alif dan ta. Kira-kira isim apa itu? Asmaul Asmaul khamsah sudah kami kita tetapannya. Abu, akhu, hamu, fudu. Berarti ini kok Maryama dia isim jamak muzakkar salim. Yang bantu juga salah-salah tuh. Apa dia? Oh, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Alif dan ta. Hamuka qaimun. Kalau itu Irwan, mana mubtada? Hamuka, hamu saja. Kalau kanya nanti kata lain lagi. Hamu, hamu. Ya di situ marfu. Apa tanda rafa'nya? Wow atau fathah ini? Kenapa berubah kita dan jeling? Kenapa bisa wow? Lagi dan jeling. Kenapa wow? Sudah dijawab tadi Irwan. Karena dia isi apa? Isi musan? Oh bukan. Apa pala itu namanya? Hamu? Apa? Jamak muzakkar salim? Jamak muannas salim?
Bukan asmaul asmaul khamsah. Dihafal gitu? Sudah dihafal? Mudahnya ini, coba sebut kembali Abdul Wahab. Asmaul khamsah. Abu, Abi, jangan Mi, yang langsung musai 5. Abu, apa lagi? Sisa 4. Abu, itu cara baca aja. Yang 5 ini, yang 5 langsung bilang Abu, Aku, sama Abu, Aku, Hamu, Fu, Dhu. Ada pertanyaan mubtada? Iya, masuk mubtada kecuali apa? Kecuali isim istifham sama isim syarat. Iya, Pak Isa mau tadi bertanya, angkat tangan tadi. Iya. Kita buat contoh. Misalnya al-waladu fil baiti, mana mubtadanya? Al-waladu. Kenapa di situ sebagai mubtada? Apa alasannya? Marfu, apa lagi? Ma'rifah atau tidak itu al-waladu? Nah, jadi mubtada. Bisa. Ada namanya nanti mubtada muakhir. Mubtada yang diakhirkan. Kita itu harus lagi ditanya, padahal tidak boleh tadi bilang-bilang. Ada nanti namanya khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Bingung Mikdad. Nah tekel ke nanti. Bisa nanti dibalik-balik. Ini langkah awal ini yang paling mudah dulu. Kalau mubtada itu isim di awal kalimat. Itu dulu pemahaman awal, pemahaman dasar. Kalau naik lagi di kitab kedua, nanti dibalik-balik mubtadanya. Karena kadang mubtadanya hilang. Nah, kadang mubtadanya hilang. Kadang langsung khobar, tidak ada mubtadanya. Mubtadanya dihilangkan. Kadang juga ada mubtada, khobarnya tidak ada. Khobarnya dihilangkan. Jamidul bahas itu. Nah, ini pertanyaan khusus Pak Isa saja. Dia tadi mau muroja itu, dia sudah belajar itu, tapi mau kasih kuat lagi. Ada pertanyaan masalah mubtada? Jadi mubtada itu dia harus isim, harus marfu. Terletak di mana? Terletak di awal. Tidak ada penyakit sebelumnya, kosong. Kemudian kaidah tadi sudah saya kasih, kalau ada kata pertama ma'rifah, kata kedua nakirah, maka kata yang pertama itu ma'rifah itu sebagai mubtada. Bisa miode? Atau masih samar? Selesai ini pembahasan mubtada. Bisa tidak domir? Bisa. Kita bilang ana mudarrisun. Yang mana di situ mubtada? Ana. Antum talibun, antum tullabun. Yang mana di situ mubtadanya? Antum. Bisa nih ahwat bagaimana? Ada pertanyaan? Atau ada lagi yang mau dijelaskan ulang? Jangan sampai masih ada yang samar. Oh, kita baca itu. Kalau kita paham apa yang tadi saya bilang, biar tidak kita baca ini paham jiki. Jadi mubtada itu Pak, isim di awal kalimat. Itu tadi contoh-contoh berada di mana semua itu? Di awal. Penyakit itu yang kosong dari penyakit maksudnya ada tidak sebelumnya penyakit? Pada contoh itu Pak.
Misalnya Zaidun salihun fil baiti. Sebelumnya Zaidun ada tidak sebelumnya? Tidak ada. Yang contoh berikut di bawah, haza baitun, ada tidak sebelumnya haza? Tidak ada. Di dalam Al-Qur'an zalikal kitabu, sebelumnya zalika ada tidak? Tidak ada. Al-ilmu nurun, ada tidak sebelumnya al-ilmu? Penyakit. Tidak ada. Al-babani maftuhani, ada tidak? Penyakit sebelumnya ada? Nah, itu maksudnya, kosong dari penyakit. Misalnya ja'a, nah, tidak ada itu ja'a. Ra'aitu, tidak ada ra'aitu. Kalau ada ja'a, nah, tidak boleh diirab sebagai mubtada, tapi diirab sebagai apa? Misalnya ja'a Zaidun, berarti Zaidunnya situ mau kita irab sebagai apa? Fa'il. Kenapa fa'il? Karena ja'a di sini dia fi'il apa? Fi'il madi maklum. Nah, bagaimana majhulnya? Nanti belajar sorof. Karena dia ji'a. Jadi ja'a kalau dia bersama dengan dhamir tati tunana, bagaimana cara bacanya? Kan kalau doroba, dorob, tadorob, tidorob, tudorob, nadorob, nah. Kalau ja'a bagaimana? Bukan ja'atu, bukan. Ja'ati, ja'atu, ja'ana, bukan. Tapi ji'tu, ji'ta, ji'ti, ji'na, ji'na. Soma, sumta, sumti, sumtu, sumna, sumna. Jangan bagi dulu itu. Belajar tiga sorof di. Iya. Belum pergi belajar sorof. Ini dulu. Ada pertanyaan mubtada? Sudah jelas Abu Akif? Bagaimana Zaki? Kelas berapa lagi? Kelas 9 nih. Ya, nanti kalau ujian Maki itu dijawab nanti. Mubtada ya. Bagaimana Demain? Siapa tidur itu? Oh, anak lepas. Tidak apa-apa, dapat keutamaan tahu. Bagaimana Bapak Putih Rafi? Sudah paham? Pak Anan tidak ada ya? Ada tugas negara. Hasan sudah jelas mubtadanya? Karena saya mau hapus itu. Yang hapus ki mubtada khabarnya? Rafli, bagaimana Rafli? Ali? Ikal? Hah? Mana Ismail? Masih sakit? Habibi bagaimana? Jangan sampai masih ada yang samar. Abu Muhammad, masih ada pertanyaan? Maksudnya kaidah dasar saya kasih gitu ya, karena nanti ada kaidah, ada mubtada disebutkan tidak ma'rifah. Ini kaidah dasar saya kasih, dia harus ma'rifah supaya mudah dipahami. Karena memang kebanyakan yang namanya mubtada itu ma'rifah, itu secara asal. Bisa nanti nakirah, tapi bukan mubtada yang di awal. Di akhir kina nanti mubtadanya. Ini kaidah dasar dulu ya. Dan memang kebanyakan mubtada itu ma'rifah, berada di awal kebanyakan. Dari katanya saja mubtada. Oh, sudah ada dayat. Kau kira ada urusan tak? Ganti prinsip dalam belajar ya. Jangan bilang ada waktu luang baru saya belajar. Jangan mengatakan seperti itu. Tapi apa yang harus dikatakan?
Kita yang harus meluangkan waktu memang. Jangan bilang ada waktu longgar baru belajar. Kita memang harus meluangkan waktu. Karena kalau itu prinsip tak ada waktu luang baru belajar, bisa kita goda terus syaitan. Jadi memang kita harus yang meluangkan waktu. Jadi sesibuk apapun kita harus punya dalam 7 hari itu ada waktu tertentu untuk belajar. Kalau bersamaan dengan waktu belajar itu, urusan itu walaupun memang misalnya tidak terlalu penting, berarti tunda dulu. Karena sudah waktu belajar. Jangan bilang ada waktu belajar baru belajar ya. Jangan. Salah prinsip ki. Tapi apa? Harus meluangkan waktu belajar. Sudah dihapus? Oh, sudah nih. Zawajakallah. Sekarang khobar ya. Sekarang khobar. Bilang tadi apa? Amin. Baik. Jadi khobar lagi. Ini khobar digandengkan selalu dengan mubtadanya. Jadi kalau ada mubtada, ada khobar. Sekarang kita gambarkan dulu bagan-bagannya ya, supaya mudah karena khobar itu banyak. Jadi kita jangan kaget-kaget ya. Ini mudah gini. Khobar ini dia ada 2. Ada khobar mufrad, bukan isim mufrad ya. Khobar mufrad. Walaupun nanti maknanya 2, 3 atau lebih, intinya dia mufrad, satu kata. Walaupun dia isim musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, ya intinya dia satu kata, bukan pengertiannya isim mufrad. Beda ya. Ini mufrad, satu kata. Ada namanya khobar berupa, tahu lancarnya. Kita juga sudah kimaroja. Nah, ini dia khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Jadi khobar mufrad maksudnya khobar berupa satu kata walaupun maknanya nanti banyak. Khobar ghairu mufrad susunannya ini nanti khobarnya dia lebih dari satu kata. Sekarang khobar ghairu mufrad ini dia terbagi menjadi 2 lagi. Jangan dulu lagi buku tak bingung kita. Ada khobar berupa jumlah, ada khobar berupa syabi, bisa syibu, bisa syabi. Syabi bil jumlah. Sudah ini jadi ghairu mufrad terbagi lagi menjadi 2. Ada khobar berupa jumlah, ada khobar yang berupa syabih bil jumlah atau syibuhul jumlah. Sama ji. Khobar jumlah ini terbagi lagi menjadi 2. Kenapa ketawa gini? Baru belum contoh ini belum pi. Jadi khobar jumlah ini terbagi lagi menjadi 2. Ada namanya al-jumlatu al-ismiyah, ada namanya al-jumlatu al-fi'liyah. Syabih bil jumlah terbagi menjadi 2. Kenapa kita jalin ketawa? Khobar ini tadi mubtada paling mudah tak? Nah, ini paling mudah sekali nih. Pertama ada khobar berupa jar majrur dan ada khobar berupa zarab. Masih ada itu lagi? Tidak ada nih. Sampai sini ji. Berarti kalau mau ditotalkan khobar itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau mau ditotalkan khobar itu ada berapa? Ada 5. 1 khobar mufrad, yang 4 ini namanya khobar ghairu mufrad. Gak ada ngasing. Nah ini tinggal mau dijelaskan satu-satu.
Jelaskan atau tidak ini? Boleh beda. Nah, sudah bisa ini nih, Safar? Jadi khobar ada dua, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad terbagi lagi menjadi dua, ada khobar jumlah dan ada khobar syabih bil jumlah. Kemudian khobar jumlah ini ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Khobar syabih bil jumlah ada khobar yang berupa jar majrur dan ada khobar berupa zarab. Zarab ini terbagi menjadi dua, ada az-zaman, ada al-makan. Az-zaman ini tidak ada nih. Ya? Tapi masih nanti ada. Az-zaman ini masih ada nanti. Wih, ada. Al-laila gudwatan bukuratan mas banyak. Tapi jangan ini, ya. Sampai sini mau baganya. Sudah ini paham nih? Bayat. Nah, jadi kalau ada mubtada, cari khobarnya. Khobarnya itu bisa mufrad, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa jar majrur, bisa zaraf. Jadi kalau tidak ada khobar mufrad, ya cari. Siapa tahu khobarnya berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau jar majrur atau zaraf. Zaraf zaman atau zaraf makan. Dihapus ini? Satu judul mau dijelaskan, khobar mufrad. Sampai ini 2, 3. Mau aku jelaskan sebentar. Khobar mufrad paling mudah ya. Itu tadi yang contoh-contoh yang kita baca itu bersama khobarnya itu namanya khobar mufrad. Ya, misalnya kita situ apa? Zaidun qaimun. Qaimun itu khobar. Khobar mufrad namanya. Dihapus ini? Jangan dicatat ya. Jangan, sudah di luar kepala ini. Sudah minta? Ini digambarkan begini supaya memudahkan nanti. Jadi khobar itu ada 5. Iya, Pulau Pandi. Ada tahu urusannya. Bukan bilang tak bangkil ini. Jangan sampai keikutan ke. Sudah jelasin ya. Sekarang tinggal dijelaskan. Dari sini mah. Iya. Banyak pahala atau paham je ayat? Gitu. Mudah je. Ya mudah. Jazakallah khair. Wa zawajakallahu saniyan. Sekarang khobar yang pertama, yang berupa mufrad. Khobar mufrad. Kita bilang tadi Zaidun naimun. Zaidun tadi sebagai apa ini? Sebagai mubtada. Mana khobarnya? Naimun. Khobar. Tadi kan sudah dijelaskan, khobar itu harus apa? Harus marfu. Apa tanda rafa'nya itu naimun? Dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Karena isim mufrad. Khobar apa namanya?
khobar mufrad. Khobar mufrad. Contoh tadi lagi al ilmu. Al ilmu tadi sebagai apa? Mubtada. Nurunnya khobarnya. Ini mubtada, ini khobar. Apa itu terjemahnya? Ilmu adalah cahaya. Jadi nurun di sini marfu, mansub, majrur. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Dhammah dah? Dhammah atau tidak? Dhammah. Kenapa bisa dhammah? Isim mufrad. Jadi mudah kita. Ini tadi yang dijelaskan. Ini namanya khobar mufrad. Contoh lainnya al-babani tadi. Maaf. Nah, mana khobarnya? Khobarnya ini maftuhani. Paham ini? Jadi kita bertegang. Ini khobar, dia kan marfu. Apa tanda rafa'nya? Alif. Kenapa alif? Isim mutsanna. Ini alif karena asmaul isim musanna. Sekarang pertanyaan, khobar berupa apa? Khobar berupa mufrad. Ingat ya, ini terjemahnya nanti dua. Tapi dia dikatakan khobar apa? Khobar mufrad. Kenapa dikatakan khobar mufrad? Karena hanya terdiri satu kata. Bisa ini dipahami? Dia mufrad di situ bukan pengertian dari isim mufrad, bukan. Beda lagi. Bisa ini? Bisa nih. Kemarin tadi contoh apa tadi? Hadza baitun. Mana khobarnya? Baitun. Kan mudah aja semua. Zalika najmun. Dursaluga semua ini. Ya, tilka dajjajatun. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza sarirun, hadza qalamun. Berarti yang kedua semua itu masuk ini sekarang. Kaidah apa tadi yang saya kasih? Ma'rifah nakirah. Kalau kata pertama tadi ma'rifah, kemudian yang kedua nakirah, maka yang pertama ini namanya mubtada, yang kedua namanya khobar. Kan ini Zaidun ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kalau Naimun ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Berarti Zaidun di situ mubtada, Naimunnya khobar. Selesai mi khobar mufrad. Mudah jadi ya. Mudah kita, Syahrul? Iya. Tidak ada apa lagi firman pembahasan ini. Jadi kalau kita baca tadi, baca ulang, Zaidun qaimun, mana khobarnya? Qaimun. Az-Zaidani qaimani, mana khobarnya? Qaimani. Az-Zaiduna qaimuna, mana khobarnya? Qaimuna. Maryamu qaimatun, kenapa pakai ta itu di khobar? Muannas. Yang mana muannis? Muannis atau muannas? Muannas. Yang mana muannasnya? Maryam. Makanya khobarnya harus pakai apa tadi itu? Tamarbuta beri. Tamarbuta. Maryamani qaimatani. Yang mana khobarnya di situ? Qaimatani. Apa alamatnya? Kenapa alif? Sekira pendengar bisa muzakkar. Isim musanna. Maryamatun qaimatun. Yang mana dayat? Hamuka qaimun. Mana dia? Qaimun. Selesai khobar mufrad. Ada pertanyaan? Siapa tahu ada mau bertanya dulu. Semangat sekali.
Nah. Oh, mau didoakan. Ada mata-mata itu mana? Ada pertanyaan? Ini khobar mufrad sudah selesai. Berarti sisa berapa khobar lagi? Sisa 4 lagi. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, zarab dan jar majrur. Ada kabar gembira, ya, zarab dan jar majrur itu tidak akan menjadi khobar. Nanti kalau ada di kitab kedua. Untuk saat ini kita katakan sebagai khobarnya. Tapi nanti naik di kitab selanjutnya bukan dia khobar. Khobarnya dihilangkan. Adanya dia di situ menunjukkan ada khobar yang dihilangkan. Tapi untuk saat ini kita katakan khobar zarab dan jar majrur itu khobar. Ya. Ada pertanyaan khobar mufrad? Ahwat bagaimana? Sudah jelas? Masih ada waktu kah? Masih banyak. Bisa sampai selesai ini. Habibi ada pertanyaan? Hah? Irwan? Ude? Abdul Wahab? Ada? Enggak Ji? Abu Muhammad? Hasan? Syahrul? Sebetulnya masih ada Samar? Enggak nih. Dandi? Pulang begitu baru Samar ki. Makanya jangan pulang-pulang. Dandi? Ibnu? Pasbi? Tadi kita dicari ki di sana. Monster satu buku hilang ki. Sengaja. Bagaimana Sapri? Aman di? Iya, memang kira itu salah jawab lagi di grup. Iya, si langsung ngaji. Kenapa bisa di Dhamma? Kenapa bisa di fathah? Karena tidak sukun. Salah ingat, lupa itu. Kalau Zaki pahami itu khobar apa tadi semua itu contohnya? Khobar mufrad, masih ada lagi 4. Dan gasing paham? Kalau semua ahwat di belakang paham? Karena kalau tidak ada yang paham, bilami saja. Iya, karena tadi di Paku sana kita meroja satu buku, ternyata mau disuruh ulang. Ahwat ya, kesalahannya sendiri. Makanya bertanya memang kalau tidak paham, jangan bilang iya, ternyata tidak ada isinya. Abu Tirafi, sudah jelas ya? Kita lanjut lagi. Berarti khobar al-jumlah al-ismiyah, jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena susunannya nanti ini mubtada khobar. Paham ya? Nanti susunannya. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena susunannya nanti diawali oleh isim. Khobarnya diawali oleh isim. Jumlah ismiyah itu susunan dari mubtada khobar. Mubtada dan khobarnya itu khobar dari mubtada di awal. Paham ini ya? Paham tidak? Nah, misalnya kita bilang abuhu shaimun. Abuhu sebagai apa ini? Sebagai mubtada di awal kalimat. Dia marfu. Apa tanda rafa'nya?
Tanda rafa'nya waw. Kenapa bisa waw? Asmaul khamsah. Kalau hunya kata lain. Kalau shaimun sebagai apa? Sebagai khobar. Apa hukumnya dia? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa dhammah? Sekarang perhatikan ini kalimat, apa di awalnya? Isim atau fi'il? Isim. Berarti ini susunan ini abuhu shaimun, namanya jumlah ismiyah. Bisa dipahami? Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Jadi sekarang khobarnya jumlah ismiyah, apa maksudnya? Khobarnya, ya saya tulis lagi ya. Misalnya kita bilang di sini Zaidun abuhu shaimun. Zaidun abuhu shaimun. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Abuhu mubtada yang kedua. Shaimun khobarnya abuhu. Mana khobarnya Zaid? Khobarnya Zaid abuhu shaimun. Khobarnya Zaid khobarnya abuhu shaimun. Kenapa dinamakan jumlah? Dua kata, satu, dua, bukan khobar mufrad. Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Makanya tadi saya bilang susunannya kalau khobar berupa jumlah ismiyah, mubtada, khobar. Mubtada dan khobar yang disebutkan yang kedua itu merupakan khobar dari mubtada yang pertama. Bisa ya? Misalnya lagi kita bilang qul huwa Allahu ahad. Huwa sebagai apa? Sebagai mubtada. Allahu mubtada. Ahadun khobarnya siapa? Khobarnya Allah. Mana khobarnya huwa? Allahu ahadun. Allahu ahadun. Khobar apa namanya? Jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena khobarnya ini diawali oleh isim. Sudah jelas? Sudah jelas tidak? Belum? Belum ini? Iya, karena nanti kan tarjih susunannya. Jadi mubtada awal, mubtada tsani, kemudian khobar dari mubtada tsani. Khobarnya mubtada awal yaitu gabungan dari mubtada dan khobarnya. Tidak bisa dia jadi khobar. Sama di sini Zaidun abuhu. Abuhu sini tidak bisa jadi mubtada khobarnya Zaidun, tidak bisa. Tidak sempurna kalimatnya. Kalau Zaidun abuhu, abuhu khobarnya Zaid bapaknya. Kenapa bapaknya? Paham ya? Kan tidak dikatakan al-kalam dah. Kenapa tidak dikatakan al-kalam? Tidak terpenuhi syarat. Syarat keberapa? Syarat ketiga. Tidak berfaedah. Ini sudah jelas ini khobar jumlah ismiyah. Sebentar, ada contohnya di buku. Sedikit jadi kasihkan di contoh di buku. Bisa mini ya? Denjal nih, ay bingung denjal nih. Misalnya lagi kita bilang Muhammadun. Misalnya kita bilang ahu. Tajirun. Muhammadun akhuhu tajirun. Muhammad sebagai apa? Mubtada. Mubtada apa? Yang pertama, mubtada awal. Yang kedua akhuhu sebagai apa ini?
Mubtada ats-tsani, mubtada yang kedua. Tajirun. Nah, ini tajirun tidak bisa kita bilang khabarnya Muhammad, enggak. Tapi dia yang mana? Tajirun khabarnya akhuhu. Mana khabarnya Muhammad? Akhuhu tajirun. Khabar apa namanya? Jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Sudah jelas? Mudah jadi? Iya. Kalau begitu gayanya duduknya pas itu mudah itu. Iya. Tapi ada pertanyaan? Ya. Bisa. Ya bisa. Kasih contoh. Bisa aja. Oke, berapa kalimat pisahnya? Yang dekat, yang sedikit baru nih. Misalnya kita bilang Zaidun fil baiti naimun. Mana mubtadanya? Zaidun. Mana khabarnya? Naimun. Ada yang memisahkan dia? Ada. Bahkan nanti dalam susunan kalimat itu kadang mubtadanya di awal sekali, khabarnya di akhir paragraf. Sama jika kalau kita kan belajar bahasa Indonesia kan susunan kalimat sama seperti itu. Nah, kalau bahasa Indonesia kan ada lagi namanya paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Kalau ini kan tidak ji. Kalau ada mubtada cari khabar. Khabarnya bisa berjauhan. Jangankan berjauhan, bisa hilang lagi. Ya? Jangankan berjauhan, hilang lagi bisa. Hilang sendiri. Jadi kalau kita baca nanti kitab, sudah cari capek-capek, cari khabarnya tidak dapat, hilang khabarnya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ahwatnya. Di dalam Al-Quran ya, tentang khobar berupa jumlah ismiyah. Nanti di grup yang mana saya ucap atau salah ingat. Kalau salah ingat jangan kita jawab. Pertanyaan, kita mau pindah ke jumlah fi'il. Siapa yang mau tanya? Dayat. Ada di HP tak? Tes memang sekarang. Buka Al-Quran ya? Pertama surah An-Nisa ayat 121. Awal saja situ saya mau baca jadi relawan. Syahrul. Coba baca Syahrul. Nah, sampai situ. Ulaika ma'wahum jahannamu. Perhatikan yang pertama, ulaika.
Isim atau bukan itu? Isim apa namanya? Hah? Isim apa namanya? Isim isyarah. Isim isyarah ma'wa itu apa itu? Ma'wa. Isim atau fi'il itu? Baik. Isim apa namanya? Isim maksur. Ada alif sebenarnya di situ. Ma'wa, humnya kata lain. Berarti dia sebagai apa di situ? Sebagai mubtada yang kedua. Ma'wa hum. Jahannamu. Sebagai apa di situ? Khobarnya siapa? Khobarnya ma'wa hum. Mana khobarnya ulaika? Ma'wahum jahannam. Ma'wahum jahannam. Mereka itu tempatnya di mana? Di neraka jahannam. Khobar berupa apa itu? Jumlah ismiyah. Sekarang satu-satu mau ditanya. Surah Al-Anfal ya. Surah Al-Anfal ayat ayat 75. Siapa yang mau baca? Sapri. Terus sampai minkum tadi sampai ti. Berarti mulai dari wa ulul. Ya sudah mi. Sampai situ. Yang mana situ mubtadanya yang pertama? Tidak. Mulai dari wa ulu. Wa ulul arhami. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Yang mana yang mubtada pertama? Hah? Yang mana? Kenapa beda-beda ini? Wa ulu. Mana mubtada keduanya? Arhami tidak bisa jadi mubtada kedua. Cari yang marfu. Ba'du. Kalau khobarnya aula. Isim apa itu? Isim maksur. Jadi ba'du ini khobar mubtada kedua, aula ini khobar dari siapa? Dari ba'du. Mana khobarnya ulu? Ba'duhum aula. Khobar berupa apa itu?
jumlah ismiyah. Berarti sudah jelas ya? Dan sudah yang 9. Nanti di grup lagi kita tanya-tanya. Kalau di akhwat nanti pas biar tanya-tanya gitu. Iya. Teruskan, kita teruskan jawabannya. Ada pertanyaan? Nanti di jumlah fi'liyah ya, hari Rabu. Langsung diselesaikan. Kalau jumlah fi'liyah dia fi'il di awalnya. Ada pertanyaan? Ya? Ulu isim apa? Ada yang dihilangkan itu, Pak. Apa kira-kira dihilangkan? Hah? Iya, apa yang dihilangkan kira-kira? Hah? Wa ulul arhami. Ulu itu bukan fi'il. Jamak mudzakkar salim. Hilang nunnya. Kenapa hilang nunnya? Karena dia bersandar dengan kata setelahnya, arhami. Maka dihilangkan menjadi wa ulul arhami. Dan orang-orang yang memiliki hubungan arham dari kata rahim, kerabat ya? Paham je ke? Tidak. Kenapa bisa hilang nunnya ya? Oh iya begitu. Kita sendiri bertanya sama Ikal, karena Ikal bisa tadi jawab. Tidak ada ya? Iya, Ipa Isa mau pulang, nggak tutup bukunya. Mikdad bagaimana Mikdad? Alhamdulillah apa? Syahrul aman? Kalau Ahwat di belakang aman? Aman. Abu Abdillah? Mantap. Dayat? Ada pertanyaannya kayak enak kita. Cuman terpaksa bilang na'am. Tuh. Hah? Kentar dari raut wajahnya. Hah? Kenapa? Kenapa falul hamzah? Yang mana ini yang kita maksud? Yang itu? Iya. Mau kita tahu bagaimana caranya dia tahu isim atau fi'il? Perhatikan kata setelahnya. Kalau fi'il, kata setelahnya, kalau ada fi'il, kata setelahnya itu dia cuman 2. Kalau bukan di dhammah, di fathah. Kalau kemasukan alif lam. Sekarang dia di apa itu? Di kasrah. Berarti setelahnya itu, sebelumnya itu isim. Ulul arhami. Susunan kalimatnya mudhaf, mudhafun ilaihi. Apalagi itu mudhafun ilaihi? Nanti pi. Dan jalan mengantuk nih. Mulai naik menjalin di tingkat pemahaman tak? Kalau saya yang muda je ini. Hah? Kalau fi'il, kalau dia fi'il Pak, yang setelahnya itu tidak dibaca al-arhami. Iya, karena kan dia kemasukan alif lam. Iya. Dia dijer di situ. Kan kalau dijer apa alamatnya? Kan kasrah. Kalau ismul ladzi la yansarif kan fathah, tapi kalau dia kemasukan alif lam tetap kembali. Kalau al-arhami kan jamak taksir kan? Apa tanda jernya jamak taksir? Hah? Kasrah. Kalau tanda nasabnya
fathah, tidak mungkin dia fathah. Dikirai fi'il. Tidak ada lagi ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Hari Rabu lagi kita selesaikan selesaikan semua isim-isim marfu. Kalau paham iki mubtada khobar, setelahnya itu paham semua. Karena isim kana dan khobarnya inna dan khobar la nafi, dia masuk pada pembahasan mubtada khobar. Misalnya inna, pernah dengarkan innallaha ghafurun dalam Al-Quran? Paham ya? Inna syirka la zulmun, kan ini masuk pada pembahasan mubtada khobar. Cuman kalau dia masuk, dia merubah hukum mubtada khobarnya, inna dan kana. Tinggal dihafalkan nanti saudara-saudaranya. Kana paling banyak, dan kana nanti ada pecahannya lagi. Karena kana ini keadaan dia beramal yakunu atau kun. Kana yakunu kun. Dia fi'il memang dia. Tapi kalau masuk pada mubtada khobar ada tugasnya dia. Sudah ya? Tidak ada lagi, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.